Langit sore mulai meredup ketika Satria tiba di rumah peninggalan ibunya di pinggiran desa pegunungan itu. Udara dingin, embun menggantung di pepohonan, dan kabut perlahan turun menelan jalan setapak di depan rumah kayu tua itu. Sudah 10 tahun ia tak pernah pulang. Rumah itu masih sama, catnya mengelupas, jendela kusam berdebu, dan di depan pintu, sebuah lonceng kecil dari tembaga tergantung diam, bergoyang pelan diterpa angin. Satria berhenti di depan pintu. Ia memandangi lonceng itu cukup lama. Ibunya dulu selalu bilang, "Nak, kalau lonceng itu bunyi sendiri di malam hari, jangan keluar. Itu tandanya ada arwah lewat." Dulu, ia hanya tertawa mendengarnya. Tapi kini, saat berdiri sendirian di rumah tua yang sepi, kalimat itu terasa berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi. Ia membuka pintu, menyalakan lampu gantung yang redup. Debu beterbangan, aroma kayu tua bercampur dengan sesuatu yang asing, seperti wangi bunga melati yang samar. Ia melangkah masuk, menatap foto ibunya yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Wajahnya tersenyum hangat seperti dulu, seolah menyambutnya pulang. "Bu, aku pulang," gumam Satria lirih. Ia menaruh kopernya, lalu berjalan ke dapur, menyalakan kompor tua untuk merebus air. Di atas meja masih ada cangkir teh kesukaan ibunya, retak di pinggirnya. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Malam datang cepat. Angin dari pegunungan bertiup membawa suara serangga dan lolongan anjing dari kejauhan. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang lembut, menimbulkan bayangan di dinding yang bergerak pelan seperti menari. Satria duduk di kursi rotan, menatap ke arah pintu depan. Lonceng kecil itu masih di sana, menggantung diam di bawah langit malam. Waktu terus berjalan. Jam dinding berdetak pelan, satu-satunya suara selain napasnya sendiri. Lalu, kling. Suara itu terdengar. Lembut, tapi jelas. Satria menegakkan tubuhnya. Ia menatap ke arah pintu. Lonceng itu berayun sendiri. Padahal, tak ada angin. Ia berdiri perlahan, mendekati pintu. Tangannya gemetar. Ia menempelkan telinga ke daun pintu, mendengar, tak ada langkah, tak ada suara. Hanya sunyi, dan denting kecil lagi. Kling. Ia membuka pintu perlahan. Udara malam menyergap dingin. Kabut menutupi pekarangan, dan di balik kabut itu, seolah ada bayangan samar berdiri di ujung jalan. Tidak jelas bentuknya. Tidak bergerak. Tapi Satria tahu ia sedang diperhatikan. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Hanya kabut yang menggulung makin tebal, menelan bayangan itu perlahan. Lonceng berhenti berbunyi. Satria menutup pintu cepat-cepat, menguncinya. Ia menatap ke arah lonceng yang tergantung di sisi luar jendela. Hening. Tapi kini ia merasa, rumah itu tidak lagi sendirian. Malam itu, ia hampir tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara dentingan lonceng tadi terus terngiang. Kling, kling. Pelan, berulang, seperti panggilan dari luar. Pagi datang dengan kabut tipis. Satria terbangun dengan kepala berat. Saat membuka jendela, matanya menangkap sesuatu. Lonceng itu basah. Seolah habis disiram air, padahal semalam tak ada hujan. Ia melangkah keluar. Di bawah lonceng, di lantai kayu teras, terlihat bekas kaki basah, seperti jejak seseorang yang baru saja berdiri di sana. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu, dan hilang begitu saja. Satria menelan ludah. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin tikus, mungkin orang iseng. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya, saat ia menyapu halaman, seorang wanita tua datang menghampiri dari seberang jalan. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi teduh. Bu Ratmi, tetangga lama ibunya. Satria, astaga, sudah besar kamu. Ibumu pasti senang kau pulang, katanya sambil menepuk bahunya pelan. Iya, Bu. Rumahnya masih sama, cuma agak terasa sepi. Iya, sejak ibumu meninggal, rumah ini memang sepi. Tapi kau tahu, Nak, lonceng di depan itu jangan kau lepas, ya? Satria menatap lonceng di atas pintu. Lonceng itu? Kenapa memangnya, Bu? Bu Ratmi menatapnya lama,
lalu menjawab pelan. Itu bukan hiasan, Nak. Lonceng itu dulu ibumu minta dari orang pintar di dusun sebelah. Katanya, itu buat menjaga rumah dari arwah yang lewat. Satria tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Ah, masa sih, Bu? Mungkin cuma kepercayaan lama. Kau boleh tidak percaya. Tapi dulu, setiap kali lonceng itu bunyi, ibumu selalu berdoa di dalam kamar. Katanya, kalau sampai kau dengar lonceng itu sendiri, jangan sekali-kali buka pintu. Satria terdiam. Dada kirinya berdebar pelan. Ia teringat malam tadi, lonceng itu jelas berbunyi. Dan ia telah membukakan pintunya. Malam kembali datang. Suasana desa tenggelam dalam kabut yang lebih tebal dari biasanya. Satria duduk di dekat jendela, lampu temaram menerangi ruangan. Lonceng kecil itu bergoyang lembut di luar sana, tak bersuara. Tapi entah mengapa, perasaannya gelisah. Ia terus menatap lonceng itu, hingga tepat pukul 12 malam. Dan lagi-lagi, suara itu terdengar. Kling, kling. Kali ini 2 kali, lebih keras dari sebelumnya. Jantungnya berdegup cepat. Ia berdiri, menatap pintu dengan wajah tegang. Bu, bisiknya lirih. Dan di luar sana, dari balik kabut yang menyelimuti halaman, terdengar suara langkah perlahan. Ibu Satria percaya, lonceng itu bukan tanda kematian, tapi pesan dari yang pernah kita sayangi. Kalau kamu juga pernah kehilangan seseorang yang masih mengetuk dari dunia lain, tulis ceritamu di komentar. Tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengmu. Mungkin mereka akan mendengarnya. Lilin 2. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah hutan berdesir pelan, menelusup lewat celah-celah papan rumah tua itu. Lampu minyak di ruang tamu bergetar halus, membuat bayangan Satria di dinding bergerak seperti hidup. Ia duduk di kursi rotan, memandangi pintu depan, pintu yang dibaliknya lonceng tembaga kecil tergantung diam. Sejak Bu Ratmi menceritakan asal-usul lonceng itu, pikirannya tak bisa tenang. Kata-kata, jangan buka pintu kalau lonceng berbunyi, terngiang terus di kepalanya. Aku buka pintu malam itu, dan aku melihat sesuatu, gumamnya pelan. Tapi siapa? Atau apa? Jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Satria mencoba membaca buku, tapi matanya terus melirik ke arah jendela. Angin tak bertiup malam itu, tapi tirai bergerak perlahan seolah ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Ia menegakkan tubuhnya, menahan napas. Kling. Suara itu terdengar lagi. Satu dentingan pelan. Diikuti satu lagi. Kling, kling. Tapi kali ini berbeda. Bunyi lonceng itu tak berhenti. Dentingnya berulang-ulang, semakin cepat, seolah ada banyak yang lewat. Satria berdiri. Tangannya gemetar. Ia menatap pintu yang kini bergetar pelan, seolah sesuatu dari luar sedang mencoba menyentuhnya. Siapa di luar? Hei! Tak ada jawaban. Lonceng berhenti. Sunyi total. Satria menempelkan telinganya ke daun pintu. Tak ada langkah, tak ada suara napas. Tapi, dari sela-sela bawah pintu, ia melihat bayangan kaki. Bukan 1. Ada 3. Dan semuanya menghadap ke arah pintu. Ia mundur perlahan, jantungnya berdetak keras. Bayangan itu diam selama beberapa detik, lalu lenyap begitu saja. Lonceng kembali bergoyang pelan, tapi tak berbunyi lagi. Satria terpaku. Ia tahu yang ia lihat bukan manusia biasa. Keesokan paginya, ia mendatangi rumah Bu Ratmi. Wanita tua itu sedang menjemur pakaian di halaman. Saat melihat Satria, wajahnya langsung berubah serius. Kau mendengarnya lagi, kan? Iya, Bu. Tapi kali ini bukan cuma bunyi, saya lihat bayangan di depan pintu. Bu Ratmi menatapnya lama. Lonceng itu bukan cuma tanda arwah lewat. Nak, kadang, kalau arwah itu punya urusan yang belum selesai, dia akan berhenti di depan rumah orang yang bisa melihatnya. Maksud ibu, mereka berhenti di rumah saya? Ya. Dan mungkin, mereka datang bukan untuk menakut-nakuti,
tapi untuk menyampaikan sesuatu. Satria mencoba menelan kata-kata itu, tapi sulit. Bagaimana mungkin arwah datang padanya? Ia hanya orang biasa. Bu Ratmi kemudian masuk rumahnya dan kembali membawa foto lama. Ini, foto ibumu waktu muda. Kau lihat siapa di sampingnya. Satria menatap foto itu. Wajah ibunya muda dan cerah, tersenyum di depan rumah yang sama. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua mengenakan topi lebar dan membawa tas penuh lonceng kecil. Di belakang mereka, lonceng yang kini tergantung di rumah Satria sudah terlihat di pintu. Siapa dia, Bu? Itu pedagang keliling yang dulu tinggal di desa sebelah. Namanya Pak Dharma. Tapi, Bu Ratmi menurunkan suaranya. Dia meninggal di depan rumah ibumu, malam setelah memberi lonceng itu. Satria menatap foto itu tanpa berkedip. Sebuah rasa dingin menjalar dari ujung jari ke punggungnya. Meninggal? Kenapa? Kecelakaan. Katanya tertabrak saat menyeberang jalan waktu pulang. Tapi anehnya, beberapa warga bilang mereka masih dengar bunyi lonceng keliling malam itu, padahal orangnya sudah meninggal. Bu Ratmi menatapnya dalam-dalam. Sejak itu, setiap kali lonceng di rumahmu berbunyi, ibumu selalu menyalakan dupa dan berdoa untuk arwah yang lewat, termasuk untuk arwah Pak Dharma. Malam itu, setelah tahu semuanya, Satria memutuskan tidak mau takut lagi. Ia menatap lonceng itu dari dalam rumah, lalu menaruh kamera ponselnya menghadap ke pintu depan. Kalau memang benar ada arwah yang lewat, aku ingin tahu siapa dia, katanya pelan. Tepat pukul 12 malam, lonceng kembali berbunyi. Tapi kali ini, lebih berat, seolah disentuh tangan yang kasar. Kling, kling. Lalu, kling cling cling, berulang cepat, tak wajar. Satria menatap layar ponselnya. Gambarnya goyah, tapi di antara kabut, ia melihat siluet seorang pria tua berdiri di depan rumahnya. Wajahnya tak jelas, tapi di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang berkilau, lonceng kecil yang sama persis. Satria terpaku. Ia mendekat ke jendela. Saat ia menyalakan lampu luar, bayangan itu menghilang. Namun lonceng di depan rumah masih berayun sendiri. Tak ada angin, tak ada siapapun. Satria keluar dengan langkah pelan. Udara begitu dingin, napasnya terlihat putih. Ia menyentuh lonceng itu, hangat. Dan di bawahnya, di atas papan lantai teras, terlihat tetesan air menetes seperti embun, tapi warnanya merah. Ia segera mundur. Ponselnya terjatuh dan mati. Ketika ia menatap ke depan rumah lagi, kabut mulai menebal. Dari dalam kabut, samar-samar terdengar suara seorang lelaki tua, parau dan pelan. Kau, buka pintu itu. Satria membeku. Lonceng berdenting keras satu kali. Keling. Dan semua lampu di rumah padam. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Kabut belum sepenuhnya pergi dari pekarangan rumah itu. Satria duduk di tangga teras, masih menatap lonceng kecil yang kini tampak diam, seperti tidak bersalah. Tapi di bawahnya, bekas tetesan merah semalam masih tersisa samar di lantai kayu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Gumamnya, menatap jemarinya yang bergetar kecil. Ia mengambil kain lap dan menghapus bekas itu. Tapi anehnya, warna merah itu tidak hilang, hanya memudar, seperti menyerap ke dalam kayu. Saat kain itu menyentuh lonceng, denting pelan terdengar. Kling. Suara lembut, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Satria menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Ia bertekad mencari tahu. Kalau lonceng itu benar-benar benda yang membawa arwah, maka ia harus tahu kenapa ibunya memilih untuk menyimpannya. Siang itu ia mulai mengobrak-abrik lemari lama di kamar ibunya. Bau kamper dan debu bercampur memenuhi udara. Di antara tumpukan kain dan album foto lama, ia menemukan kotak kayu kecil yang dikunci dengan tali. Di atas tutupnya tertulis huruf goresan tangan. Untuk Satria, bila aku sudah tiada. Tangannya bergetar. Ia membuka tali itu pelan-pelan. Di dalamnya, ada tumpukan surat yang sudah menguning dan satu foto lama, foto ibunya bersama lelaki tua yang pernah ia lihat di gambar milik Bu Ratmi. Foto itu diambil di depan rumah yang sama, dengan lonceng tembaga tergantung di latar belakang.
Tapi yang membuat Satria tertegun adalah tulisan di belakang foto itu. Pak Dharma, penyelamatku. Ia membuka surat pertama. Tulisan tangan ibunya rapi tapi mulai pudar. Untuk anakku, Satria. Kalau kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak di dunia yang sama denganmu. Ada sesuatu yang ibu sembunyikan selama ini. Dulu, sebelum kamu lahir, ibu pernah hampir kehilangan nyawa di depan rumah kita. Seorang pedagang lonceng menolong ibu malam itu. Namanya Pak Dharma. Tapi malam setelah menolong ibu, beliau meninggal tertabrak di jalan. Sebelum pergi, ia menitipkan lonceng ini dan berkata, "Kalau aku tidak kembali, gantungkan lonceng ini di depan rumahmu. Aku akan tetap menjagamu lewat dentingnya." Sejak malam itu, setiap lonceng berdenting, ibu tahu, dia lewat. Tapi belakangan, suara itu berubah. Tidak lagi menenangkan, tapi seolah memperingatkan. Satria menatap tulisan itu lama, jantungnya berdebar. Memperingatkan? Memperingatkan apa, Bu? Ia membuka surat berikutnya. Di sana tertulis kalimat pendek, tergesa, seperti ditulis dalam ketakutan. Jika suatu malam lonceng berdenting lebih dari 3 kali, jangan buka pintu. Karena yang lewat bukan lagi arwah penjaga, tapi yang datang untuk menjemput. Satria menelan ludah. Ia memandangi lonceng itu dari jendela. Tampak biasa. Tapi kini, setiap kilau tembaganya terasa mengawasinya. Malam datang dengan cepat hari itu. Langit gelap, tanpa bintang. Satria menyalakan semua lampu di rumah dan duduk di ruang tamu dengan tumpukan surat di meja. Ia membaca lagi kalimat itu, yang datang untuk menjemput. Menjemput siapa? Gumamnya. Tepat pukul 11 malam, udara di dalam rumah mulai berubah. Suhu turun drastis. Lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil. Dan tiba-tiba, lonceng berbunyi. Kling, kling, kling. 3 kali. Kemudian diam. Satria menatap ke arah pintu. Dadanya terasa sesak. Surat di tangannya bergetar. 3 kali, katanya pelan. Itu tandanya arwah lewat. Tapi kalau lebih dari 3. Suaranya terputus karena lonceng berdenting lagi. 4, 5, 6 kali. Berulang cepat, seperti digoyang keras oleh tangan tak terlihat. Kling, kling, kling. Satria berdiri. Ia menutup telinganya, tapi dentingan itu seolah berasal dari dalam rumah. Tiba-tiba pintu depan bergetar kuat, seperti ada yang mendorong dari luar. Siapa di sana? Tak ada jawaban, tapi suara langkah pelan terdengar dari balik pintu. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Dan di antara celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki basah, seperti waktu itu. Namun kali ini, bayangan itu disertai suara napas berat, parau, tua. Satria. Bukalah pintu itu. Satria mundur dengan wajah pucat. Tidak. Aku tahu siapa kau. Dentingan lonceng makin cepat, keras, hingga seolah seluruh rumah ikut bergetar. Cermin di dinding pecah, foto-foto jatuh, dan lampu padam seketika. Dalam gelap, hanya ada satu hal yang masih bersinar. Lonceng kecil itu. Cahaya samar keemasan keluar dari permukaannya, dan dari dalamnya, suara halus terdengar. Aku tidak ingin menjemputmu, Nak. Aku hanya ingin menepati janji. Suara itu lembut, suara seorang lelaki tua. Dan tiba-tiba, di antara kegelapan kabut yang menyusup lewat jendela, muncul bayangan Pak Dharma. Wajahnya damai, matanya menatap Satria penuh iba. Aku berjanji akan menjaga rumah ini, dan ibumu. Tapi kini, giliranmu yang harus menjaga lonceng ini. Lalu, bayangan itu perlahan memudar. Lonceng berhenti berdenting. Dan suasana kembali sunyi. Satria terduduk di lantai, napasnya berat. Ia menatap lonceng itu, kini dingin dan diam. Di bawahnya, surat-surat ibunya tertebar, dan di salah satu surat terakhir tertulis kalimat yang hampir tak terbaca. Kalau kau mendengar lonceng berdenting tanpa angin, itu bukan arwah lewat. Itu pesan dari mereka yang ingin kau lindungi. Satria memandang ke arah foto ibunya di dinding. Matanya berkaca-kaca. Bu, aku akan jaga lonceng ini.
seperti ibu dulu menjaganya. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi aneh. Lonceng di depan rumah tidak lagi diam. Setiap malam berdenting ringan, pelan, seperti menyapa Satria. Kadang hanya 1 kali, kadang 2 kali, tapi cukup untuk membuatnya terjaga sampai pagi. Meski awalnya takut, kini ia mulai terbiasa. Kalau memang itu arwah Pak Dharma yang menjaga, aku tidak perlu takut, katanya pelan setiap malam sebelum tidur. Namun semakin hari, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Bayangan di dinding bergerak meski lampu tak bergoyang. Dan aroma melati semakin kuat. Suatu sore, Satria menemukan surat terakhir ibunya yang belum sempat ia baca. Surat itu terselip di balik bingkai foto di ruang tamu. Tulisan tangan ibunya tampak tergesa, tinta hitamnya menetes di beberapa bagian seperti air mata. Satria, kalau kau memutuskan untuk melepaskan lonceng itu, lakukanlah dengan doa. Jangan lepaskan begitu saja, karena setiap benda yang pernah dijaga arwah, akan kehilangan penuntunnya bila dipisahkan. Dan bila itu terjadi, arwah penjaga bisa tersesat, lalu mencari jalan pulang lewat suara lonceng. Satria membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Mencari jalan pulang lewat suara lonceng. Ia menatap lonceng di depan rumah yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Entah kenapa, dalam hatinya muncul keinginan untuk mengakhiri semua ini. Ia lelah hidup dengan ketakutan, dengan rasa was-was setiap kali malam datang. Malam itu, ia berdiri di depan pintu dengan tangga kayu kecil dan obeng di tangan. Angin berembus lembut, tapi udara terasa berat. Lonceng bergoyang pelan, berdenting 1 kali. Kling. Satria menatapnya dalam-dalam. Maaf, Pak Dharma, aku harus melanjutkan hidupku tanpa rasa takut. Aku akan simpan lonceng ini, tapi tidak di depan rumah. Ia naik ke tangga dan memegang lonceng itu. Dingin sekali, seperti es. Ketika skrupnya dilepas, suara pelan terdengar dari entah mana, seperti bisikan. Jangan lepaskan aku. Satria menelan ludah, tapi terus memutar skrupnya sampai akhirnya lonceng itu lepas. Begitu talinya terputus, angin berhenti. Malam menjadi hening total. Ia turun perlahan, menggenggam lonceng itu. Namun begitu kakinya menyentuh lantai, udara di sekelilingnya berubah drastis. Dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh, diikuti bunyi jendela terbuka sendiri. Satria masuk dengan cepat. Siapa di sana? Semua lampu berkedip, lalu padam satu persatu. Dari dalam ruang tamu, aroma melati berubah menjadi bau anyir darah. Dan di tengah ruangan, di atas meja, surat-surat ibunya beterbangan sendiri, berputar seperti tersedot pusaran angin. Satria menutup telinganya saat lonceng di tangannya tiba-tiba bergetar hebat dan berdenting tanpa ia sentuh. Kling, kling, kling. Dentingannya keras, bergema di seluruh rumah. Dari kegelapan, suara ibunya terdengar sayup-sayup. Kenapa kamu lepaskan pelindungmu, Nak? Bu? Satria memutar tubuhnya ke segala arah, matanya mencari sumber suara. Lonceng itu bukan kutukan, tapi jalan antara kita dan mereka. Sekarang, kau telah membukanya. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah terdengar suara langkah kaki, seperti seseorang berjalan di atas atap. Kemudian suara itu berpindah ke belakang rumah. Satria memegang lonceng erat-erat, tubuhnya gemetar. Pintu dapur terbuka sendiri dengan keras, disertai hembusan angin dingin yang membuat lampu minyak padam total. Dalam gelap, Satria melihat bayangan-bayangan hitam menembus dinding, bergerak lambat ke arah ruang tamu. Mereka tidak punya wajah. Hanya bentuk samar seperti kabut hitam pekat. Dan di tengah-tengah mereka, ada satu sosok lebih jelas, lelaki tua dengan topi lebar, membawa tas berisi lonceng-lonceng kecil. Pak Dharma, bisik Satria dengan suara nyaris tak terdengar. Kau tak seharusnya melepasnya. Aku hanya ingin mengakhiri ini. Kau justru membuka pintu bagi yang lain untuk masuk. Suara itu parau, penuh gema, seolah berasal dari 2 dunia sekaligus. Di sekeliling Satria, bayangan-bayangan hitam mulai berbisik. Bunyikan loncengnya. Bunyikan. Bunyikan. Satria menutup telinganya,
Tapi suara-suara itu makin keras, berbaur menjadi jeritan. Lonceng di tangannya bergetar liar, berdenting sendiri tanpa henti. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu menghilang. Semua hening. Dan di hadapannya kini berdiri sosok ibunya, samar, bercahaya lembut. "Nak, kau tidak boleh melawan bunyi itu. Dengarkan, karena di antara suara mereka, ada aku." Air mata Satria jatuh tanpa sadar. "Bu, apa yang harus aku lakukan?" "Kembalikan lonceng itu ke tempatnya. Sebelum fajar." Tanpa berpikir panjang, Satria berlari keluar ke teras. Kabut pekat menutupi seluruh halaman, tapi ia masih bisa melihat gantungan lonceng yang kosong. Tangannya gemetar saat mencoba memasangnya kembali. Begitu lonceng tergantung lagi, angin berhenti total. Langit yang tadinya kelam perlahan berubah ke abu-abuan. Dan satu dentingan lembut terdengar. Kling. Suara itu terdengar begitu damai. Bayangan ibunya muncul sesaat di belakangnya, tersenyum hangat sebelum menghilang bersama sinar pertama matahari. Satria menatap lonceng itu lama, air matanya menetes. "Maaf, Bu, aku hampir kehilangan semuanya." Sejak pagi itu, lonceng tidak pernah berbunyi lagi, sampai beberapa hari kemudian. Saat Satria sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar denting pelan dari arah pintu. Ketika ia membuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras, ada lonceng kecil lain. Bentuknya sama, tapi lebih tua, lebih hitam, seperti terbakar. Dan di bawahnya, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Untukmu, penjaga berikutnya." Malam itu, udara terasa berbeda. Langit seperti ditutupi kabut tebal, tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Satria duduk di ruang tamu, memandangi lonceng hitam yang ia temukan di teras beberapa hari lalu. Ia belum berani menggantungnya, tapi setiap malam, benda itu bergetar pelan di atas meja, seolah bernapas. "Untukmu, penjaga berikutnya." Kalimat di kertas kecil itu terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam ini ada sesuatu yang ganjil. Jam dinding menunjukkan pukul 00, dan di luar, terdengar suara langkah kaki pelan melewati jalan depan rumah. Langkahnya lambat, berat, seperti seseorang menyeret rantai. Satria menahan napas. Kling. Lonceng tua di meja berdenting sendiri. Pelan. Namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Satria mendekat. Lonceng itu bergoyang kecil, lalu berhenti. Tak ada angin, tak ada getaran lain. Tapi dari balik jendela, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam berdiri di depan pagar, menatap ke arah rumah. Tubuhnya tinggi, wajahnya samar. Dan di tangannya, ada lonceng lain, yang sama persis dengan milik Satria, hanya saja berwarna perak pucat. "Siapa kau?" teriak Satria dari balik kaca. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat loncengnya perlahan. Dan ketika lonceng itu berdenting, semua lampu di rumah Satria padam sekaligus. Dalam kegelapan, suara langkah kaki kini terdengar dari dalam rumah. Pelan, menyusuri lorong menuju ruang tamu. Satria berlari ke dapur, mengambil senter, tapi saat dinyalakan, cahayanya redup seperti diserap udara. Dari arah pintu, lonceng hitam di meja kini berdenting keras, bergema seperti ribuan suara kecil bersamaan. Kling, kling, kling. Dan tiba-tiba, semua foto di dinding jatuh bersamaan. Bingkai-bingkai pecah, dan dari dalam pecahannya, muncul asap tipis hitam yang mulai membentuk siluet manusia. Wajah-wajah samar bermunculan di udara. Beberapa seperti orang tua, beberapa anak kecil, semuanya menatap Satria dengan mata kosong. Suaranya seperti angin berdesir. "Penjaga-penjaga baru? Dia yang memanggil kami?" "Aku tidak memanggil siapapun," jerit Satria. Namun lonceng di meja berdenting lagi, kali ini lebih keras, memantul di setiap dinding. Satria menutup telinganya, tapi suaranya justru makin jelas. Kini seperti suara orang berdoa, menangis, dan tertawa bersamaan. Dari tengah ruangan, sosok perempuan muncul perlahan. Rambutnya panjang, wajahnya mirip ibunya, tapi matanya hitam seluruhnya. Suaranya lembut, tapi dingin. "Nak, kau seharusnya tidak menolak panggilan itu." "Bu,
Bukan ibu, kan? Aku bagian dari mereka sekarang. Lonceng itu tidak lagi hanya penjaga arwah, tapi juga jalan bagi mereka yang belum sempat berpulang. Satria mundur, napasnya tersengal. Aku tidak mau jadi penjaga. Aku cuma ingin tenang. Sosok ibunya melangkah maju, cahaya biru pucat mengelilinginya. Kalau begitu, serahkan lonceng itu padaku. Tapi ingat, kalau kau lepaskan, seseorang harus menggantikanmu. Satria terdiam. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Menggantikan? Penjaga tidak bisa berhenti begitu saja. Setiap kali satu lonceng dibunyikan, satu jiwa baru harus menjaga pintu antara dunia. Ia memandang ke arah lonceng hitam yang kini menyala redup dari dalam, seperti ada bara api di dalam logamnya. Kalau aku tidak mau menyerahkan atau menggantinya, maka arwah-arwah itu akan datang menjemputmu. Satria memejamkan mata, mencoba berpikir. Tapi sebelum ia sempat menjawab, seluruh rumah bergetar. Piring-piring jatuh, kursi bergeser, dan dari atap terdengar jeritan panjang, seperti suara manusia yang ditarik dari dua arah. Dinding ruang tamu retak, dan dari celahnya mengalir cahaya merah pekat. Lonceng di meja berdenting terus-menerus, kini seperti menjerit, bukan berbunyi. Dan dari dalam retakan itu, muncul bayangan hitam besar, sosok tinggi dengan banyak tangan, masing-masing memegang lonceng yang berdenting sendiri-sendiri. Satria menatapnya dengan wajah pucat. Apa itu? Sosok ibunya menjawab pelan, itu penjaga pertama, yang kehilangan jalannya. Makhluk itu menatap Satria dengan puluhan mata hitam. Suaranya menggema seperti ribuan lonceng pecah. Kau telah memanggilku dengan bunyi itu. Satria berlari keluar rumah, tapi begitu membuka pintu, ia tak lagi melihat jalan. Yang ada hanyalah hamparan kabut tebal dan suara lonceng dari segala arah. Ia berlari terus, tapi setiap langkah membawanya kembali ke depan rumahnya sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara ibunya terdengar lembut. Satu-satunya cara keluar, Nak, adalah menerima tugasmu. Satria menoleh, air matanya menetes. Aku tidak kuat, Bu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Pasang kembali lonceng hitam itu di tempatnya. Dan jangan pernah biarkan sunyi mengambil alih. Dengan sisa tenaga, Satria berlari ke teras, menggantung lonceng hitam itu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Begitu ia melepaskan tangannya, cahaya merah di langit lenyap. Angin berhenti. Kabut sirna perlahan. Dan rumahnya kembali seperti semula. Tenang, dingin, sepi. Namun kini setiap kali arwah lewat di depan rumah, lonceng itu berdenting pelan. Bukan menakutkan, tapi seperti tanda bahwa ada seseorang yang menjaga mereka. Dan dari dalam rumah, bayangan Satria bisa terlihat di jendela. Selalu berdiri di balik tirai, menatap keluar dengan mata yang tidak berkedip. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam itu. Rumah tua di pinggir desa itu kini selalu tertutup rapat. Tak ada yang berani lewat di depannya, terutama setelah malam-malam aneh mulai terjadi lagi. Warga desa bercerita bahwa setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari, terdengar bunyi lonceng kecil dari arah rumah itu. Pelan, lembut, tapi menggema jauh. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Dan setiap kali lonceng itu berdenting, ada aroma melati menyebar di udara, wangi sekaligus membuat sesak dada. Tak ada yang tahu pasti apakah Satria masih tinggal di sana. Tapi ada yang bilang, kadang mereka melihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai jendela. Siluet seorang lelaki muda dengan kepala sedikit menunduk, seolah menunggu sesuatu lewat di depan rumahnya. Suatu malam, seorang wartawan bernama Dimas datang ke desa itu. Ia mendengar kisah tentang lonceng arwah dari warga setempat, dan ingin membuktikannya sendiri. Cuma mitos, katanya sambil menyiapkan kameranya. Kalau memang benar ada lonceng yang berbunyi saat arwah lewat, aku mau merekamnya. Ia tiba di depan rumah sekitar pukul 11 malam. Bangunan itu gelap, catnya mengelupas, tapi lonceng hitam kecil masih tergantung di atas pintu, berayun pelan meski tak ada angin. Dimas menancapkan tripod, menyalakan kamera. Angin mulai bertiup dingin, seperti mengelus kulitnya dengan tangan basah. Oke, gumamnya sambil menekan tombol rekam. Kita lihat apakah benar lonceng itu berbunyi.
Tepat pukul 12 lewat sedikit, lonceng itu berdenting. Kling. Hanya sekali. Dimas langsung menegakkan tubuhnya, menatap layar kamera. Aku dengar. Tapi siapa yang buat bunyi itu? Ia mendekat ke pintu dan mengulurkan tangan ke lonceng. Begitu jarinya menyentuhnya, dingin luar biasa, seperti logam yang baru diangkat dari es. Saat itu juga, lampu sorot kameranya padam. Gelap total. Dari arah dalam rumah, terdengar suara langkah kaki, perlahan, menuju ke pintu. Dimas mundur satu langkah. Siapa di dalam? Suaranya bergetar. Langkah itu berhenti tepat di balik pintu. Lalu terdengar suara berat, datar, nyaris tanpa emosi. Jangan ganggu loncengnya. Pintu berderit perlahan terbuka. Cahaya dari bulan menyorot bagian dalam rumah, kosong. Tapi di tengah ruangan, Dimas melihat puluhan lonceng kecil tergantung di langit-langit. Semua bergerak pelan, seolah bernapas bersamaan. Dari balik kegelapan, sesosok lelaki muncul perlahan. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Itu Satria. Kau yang tinggal di sini? Tanya Dimas pelan. Sekarang, aku yang menjaga. Menjaga apa? Jalan pulang mereka. Satria menatap Dimas dalam-dalam. Setiap kali ada jiwa yang tersesat, lonceng akan berbunyi. Dan tugasku memastikan mereka tidak tersesat lagi. Dimas menelan ludah. Dan kalau kau berhenti? Satria tersenyum tipis. Kalau aku berhenti, maka kau yang akan mendengar lonceng berikutnya. Tiba-tiba, semua lonceng di langit-langit berdenting bersamaan. Ratusan suara kecil menggema seperti badai. Cahaya putih meledak di ruangan itu, membuat Dimas menutup mata. Ketika ia membukanya, ia sudah berdiri di depan rumah lagi. Kameranya masih menyala, tapi layar menampilkan gambar dirinya sendiri di dalam rumah, sedang berbicara dengan Satria, padahal ia tak lagi di sana. Dari dalam video itu, Satria menatap ke arah kamera dan berkata, "Sekarang giliranmu mendengar." Dan tepat setelah kalimat itu, lonceng di depan rumah berdenting sekali lagi. Kling. Keesokan paginya, warga desa menemukan kamera Dimas tergeletak di tanah. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun saat mereka memutar videonya, suara lonceng terdengar sangat jelas, bahkan terlalu dekat, seolah berdenting di dalam telinga mereka sendiri. Sejak hari itu, setiap kali ada orang baru datang ke desa itu dan melewati rumah tersebut, mereka akan mendengar satu dentingan halus di udara. Beberapa mengatakan itu hanya angin. Tapi ada yang bersumpah mendengar bisikan kecil di telinganya. Jangan berhenti berjalan, arwah sedang lewat. Dan di jendela rumah itu, bayangan Satria masih bisa terlihat. Kadang tersenyum, kadang hanya menatap kosong. Lonceng hitam di atas pintu kini berkarat, tapi tetap berdenting setiap kali seseorang dari dunia lain melintas di depannya.